semuanya, Yos. Menjadi kapten divisi 1 Toman membuat Takemichi selangkah lebih maju untuk berdiri di puncak Toman. Setelah pertemuan rapat besar Toman, Takemichi memutuskan kembali ke masa depan untuk melihat perubahan apa yang telah terjadi setelah apa yang dilakukan di timeline ini. Saat kembali, Takemichi berada di toko DVD tempat dia biasa bekerja, namun kali ini dia di sana sebagai pengunjung. Terkejut dengan penampilannya yang tidak biasa, Takemichi bertemu dengan sahabat Mizo Middle Five-nya dan langsung berangkat menuju sebuah kantor. Sesampainya di tempat, dia disambut selayaknya bos dan membuatnya semakin bingung. Akhirnya dia bertemu Chifuyu yang membuatnya mengerti bahwa pada timeline kali ini Takemichi menjadi orang penting di organisasi kriminal Toman. Bersama Chifuyu, dia menghadiri rapat pertemuan para petinggi Toman yang diadakan saat itu. Di sana, Takemichi bertemu beberapa wajah yang tidak asing baginya, dan tentu beberapa wajah juga yang baru. Setelah sedikit keributan, orang yang berada di atas para petinggi Toman atau dengan kata lain bos mereka ini pun datang. Yang tak lain dan tak bukan adalah Kisaki Teta. Kisaki memanggil Takemichi dan Chifuyu untuk membicarakan sesuatu. Di sana, dia membicarakan tentang masa lalu bersama Takemichi dan Chifuyu, khususnya mengenai Halloween berdarah. Perbincangan yang harusnya menjadi momen bersantai antara partner kerja, ternyata adalah sebuah jebakan. Kisaki menangkap Takemichi dan Chifuyu. Dia menginterogasi mereka tentang sebuah pengkhianatan yang belakangan terjadi di organisasi. Takemichi yang kebingungan dan tidak tahu apa-apa hanya bisa melihat Kisaki menembak kepala Chifuyu. Saat giliran Takemichi akan ditembak oleh Kisaki, tiba-tiba Kisaki mengeluarkan air mata dan mengatakan bahwa Takemichi adalah pahlawannya atau mungkin lebih tepat inspirasinya. Beruntungnya Takemichi, itu tidak menjadi momen terakhir dalam hidupnya karena seseorang telah menolongnya. Sempat mengira orang itu adalah Baji, ternyata dia adalah Kazutora yang belum lama keluar dari penjara. Kazutora marah dan kecewa dengan Toman yang menjadi organisasi kriminal. Lalu dia mengajak Takemichi untuk memperbaikinya. Alih-alih mendapat bantuan dari pihak kepolisian, Kazutora yang mempertemukan Takemichi dengan seseorang malah dijebak orang itu untuk menangkap Takemichi. Dan orang yang menangkap Takemichi ini tak lain dan tak bukan adalah Naoto dewasa di masa depan. Naoto mulai mengungkap semua detail tentang kehidupan Takemichi berdasarkan informasinya sebagai detektif. Mengejutkan, di timeline kali ini Takemichi menjadi penyebab kematian Hina setelah dijebak oleh Kisaki untuk melakukannya. Takemichi menjadi sangat frustasi dan seolah ingin menyerah. Namun Naoto berhasil meyakinkannya bahwa hanya dialah yang mampu merubah semua ini dengan kembali ke masa lalu. Setelah berbincang tentang misi kali ini, yaitu di mana Takemichi harus menyelidiki lebih jauh tentang Kisaki, mereka bersalaman dan Takemichi berangkat ke masa lalu. Momen random seperti biasa. Takemichi yang sedang kencan dengan Hina di tempat bowling bertemu dengan seorang anggota Toman. Hiba Hakai yang saat ini adalah wakil kapten divisi 2 yang di masa depan sebelumnya menjadi mantan anggota Black Dragon. Ini menjadi awal pembukaan dari arc Black Dragon yang akan membawa Takemichi mengenal lebih jauh tentang seluk-beluk geng tersebut. Hakai ternyata berbeda dari apa yang Takemichi bayangkan. Bahkan dia sangat mengagumi Mitsuya, kaptennya di Toman. Saat Hakai dan kakak perempuannya yaitu Yuzuha mengajak Takemichi ke rumahnya, di sana malah banyak berkumpul anggota Black Dragon. Melihat Takemichi yang merupakan kapten divisi 1 Toman, tentu itu menjadi masalah baginya. Tiba-tiba muncul kakak laki-laki Hakai, si Bataiju yang merupakan ketua dari Black Dragon saat ini, yaitu Black Dragon generasi ke-10. Dia langsung menghajar Takemichi tanpa henti. Yuzuha yang coba menghentikannya pun terkena pukul. Hakai yang segan dengan kakak laki-lakinya itu awalnya bingung untuk menghentikannya. Lalu dia mencoba untuk menuruti keinginan Taiju untuk bergabung dengan Black Dragon sebagai ganti Taiju melepaskan Takemichi.
Hakai pun mengantar Takemichi pulang sambil bercerita tentang semua masalah keluarganya hingga rencana untuk menyingkirkan Taiju. Takemichi mulai berpikir mungkin semua ini berkaitan dengan masa depan yang sebelumnya dialami. Mencoba untuk menghadapi semuanya sendirian, dia mendapat dukungan dari Chifuyu, orang yang membuatnya menjadi kapten divisi 1 Toman. Setelah mendapat kepercayaan dari Chifuyu, Takemichi akhirnya bercerita tentang semuanya termasuk kemampuan melompati waktunya. Langkah awal mereka adalah mencegah keluarnya Hakai dari Toman. Saat pertemuan petinggi Toman, Takemichi hampir gagal dengan upayanya. Lalu Mitsuya sebagai kapten dari Hakai turun tangan untuk membantunya. Mitsuya, Hakai, Takemichi, dan Chifuyu menemui Black Dragon sebagai perwakilan dari Toman. Masalah sebenarnya Hakai adalah karena Taiju terus memukuli Yuzuha dan Hakai terlalu takut untuk membelanya. Mitsuya melakukan negosiasi dengan Taiju di mana jika dia tidak melakukan kekerasan pada Yuzuha, maka Hakai akan dilepas oleh Toman. Namun sebaliknya jika menolak, maka perang akan terjadi. Taiju menerima hal tersebut dan masalah keluarga Hakai seakan selesai dengan bergabungnya Hakai dalam Black Dragon. Hakai tahu bahwa kakak laki-lakinya itu bukan orang yang dapat menepati janji, jadi dia berencana untuk membunuhnya. Takemichi yang mengetahui dan tidak bisa menerima rencana Hakai begitu saja, memiliki keinginan untuk menghancurkan Black Dragon. Meminta bantuan para petinggi Toman, keinginan Takemichi ditolak karena mereka semua ingin menjaga kredibilitas Mitsuya yang telah melakukan perjanjian dengan Taiju. Mengetahui keinginan Takemichi, Kisaki menawarkan sebuah alternatif agar Takemichi bisa melakukan keinginannya. Mereka bertemu dengan salah seorang anggota Black Dragon dan mencoba menggali informasi. Sialnya, mereka malah dipergoki oleh salah satu petinggi Black Dragon, yaitu Hajime Kokonoi. Ternyata Koko mudah disuap dengan uang, dan dia memberi informasi saat dimana Taiju sendirian, yaitu saat malam Natal. Takemichi, Kisaki, Chifuyu, dan Hanma pun memulai menyusun strategi untuk menghadapi Taiju. Keesokan harinya, saat sedang bersama Hina, Takemichi kaget mendengar bahwa Kisaki adalah teman masa kecil Hina. Hina mulai menceritakan tentang betapa jeniusnya Kisaki kecil namun lemah dalam bertarung. Saat Hina dan Kisaki dihadapkan oleh anak yang lebih tua dari mereka, Kisaki tidak berani melawan berbanding terbalik dengan Hina yang mencoba melawan. Ketika Hina seorang diri terdesak, datang anak seumur mereka yang mencoba membantu Hina. Anak itu adalah Takemichi saat kecil. Walaupun tidak bisa menang, dia tetap bertarung melindungi Hina. Itulah yang membuat Hina jatuh cinta pada Takemichi dan menjadi kisah romantisme mereka berawal. Dalam perjalanan pulang, Takemichi bertemu dengan ayah dari Hina dan Naoto yang memang ingin membicarakan sesuatu dengan Takemichi. Ayah Hina khawatir dengan pergaulan Takemichi sebagai berandalan dan ingin Takemichi putus dari Hina. Di malam Natal sebelum pergi bertempur, Takemichi pun bertemu dengan Hina dan mengakhiri hubungan mereka. Hina yang tidak mengerti dengan alasan Takemichi merasa dicampakkan dan tentunya terpukul. Setelah itu, Takemichi pun berkumpul dengan tim yaitu Chifuyu, Kisaki, dan Hanma. Mereka menuju tempat gereja di mana Taiju biasa berdoa menyendiri di malam Natal. Di sana Takemichi bertemu dengan Hakai yang sudah siap untuk membunuh Taiju. Takemichi berusaha menghentikan Hakai dan mereka pun memulai sebuah perdebatan. Hingga akhirnya Taiju pun muncul dan momennya berubah jadi lebih menegangkan. Di tempat lain, Chifuyu terlihat disekap oleh Hanma dan Kisaki, di mana ternyata mereka menjebak Takemichi dalam berkonflik dengan Taiju. Chifuyu, Hanma, dan Kisaki yang harusnya menjegal Taiju, dan Takemichi yang akan mencoba berbicara dengan Hakai. Malah jadi seperti itu. Hakai terlihat gagal melakukan aksinya pada Taiju. Di saat Taiju mulai mengejar Takemichi, Yuzuha muncul dan menusuk titik buta Taiju. Taiju yang kesal menghajar Yuzuha tidak peduli walau dia adik perempuannya ataupun perjanjian dengan Mitsuya. Takemichi yang mencoba menghalangi Taiju juga malah dihajar olehnya.
sedangkan Hakai terlalu takut untuk berhadapan dengan Taiju. Saat itulah Mitsuya muncul dan mencoba menghadapi Taiju. Chifuyu yang berhasil meloloskan diri tiba di tempat mereka dan mencoba menenangkan Hakai yang takut Mitsuya dikalahkan oleh Taiju yang lebih kuat. Saat Mitsuya mulai bisa mengikuti ritme Taiju, petinggi Black Dragon yang lain yaitu Inui dan Koko datang mengganggu dan ikut mengajar Mitsuya hingga terkapar. Pertempuran pun tidak bisa dihindari. Takemichi dan Chifuyu menghadang Inui dan Kokonoi. Mitsuya dan Hakai akan menghadapi Taiju. Namun saat melihat keraguan Hakai, Mitsuya menjadi lengah dan dihajar oleh Taiju. Takemichi dan Chifuyu yang sebelumnya sudah menghadapi pertempuran kalah stamina dari Kokonoi dan Inui. Namun saat melihat Hakai menggenggam pisau untuk menusuk Taiju, Takemichi bangkit dan mencoba menghentikannya. Takemichi menantang Taiju dan tentunya dihajar habis-habisan hingga babak belur. Melihat Takemichi yang terus-terusan bangkit, Hakai pun mulai menceritakan semuanya tentang mengapa Taiju memukul Yuzuha dan Hakailah yang ternyata dilindungi oleh Yuzuha selama ini. Mendengar pengakuan Hakai, Mitsuya dan Chifuyu pun bangkit kembali dan mulai untuk bertarung lagi. Dan itu juga membakar semangat Hakai yang akhirnya mulai berani untuk bertarung. Pada dasarnya, Yuzuha hanya berusaha menjadi pengganti dari ibu mereka yang telah tiada. Selain Taiju yang memang terlalu kuat, Toman sudah terlalu banyak kehilangan stamina. Namun saat mereka terdesak, seseorang yang sangat bisa diandalkan yaitu Maiki yang tak terkalahkan muncul. Maiki sempat terkapar terkena pukulan telak dari Taiju. Tapi setelah bangkit kembali dengan satu tendangan andalannya, Maiki langsung mengalahkan Taiju. Para petinggi Black Dragon pun terkejut menyaksikan kemampuan Maiki secara langsung. Maiki mencoba mengakhiri semua itu, namun Taiju yang masih tidak terima berusaha bangkit dan ingin memanggil semua pasukannya. Ternyata semua pasukan Black Dragon sudah terkapar dan tidak tersisa disapu bersih oleh Draken seorang. Dan itu pun menjadi kemenangan bagi Toman. Hari itu pun dinyatakan sebagai akhir dari kekuasaan Taiju di Black Dragon, dan Black Dragon generasi 10 pun dibubarkan. Takemichi yang merasa telah berhasil menyelesaikan sesuatu dan dia cukup yakin bahwa misinya selesai. Hakai sadar akan kesalahannya untuk ingin membunuh Taiju dan mulai sekarang dia akan berusaha menghadapinya bersama Yuzuha dengan menjadi lebih kuat dan berani. Lalu setelah semuanya berakhir, Maiki membawa Takemichi untuk bertemu dengan Hina. Ternyata Hina telah mengetahui alasan sebenarnya Takemichi memutuskan hubungan dengannya. Ketika curhat dengan Emma, Emma pun berusaha untuk membantu Hina. Takemichi pun meminta maaf pada Hina dan mereka berbalikan. Semuanya merasa senang dengan hasil akhir yang berbahagia. Setelah itu, Maiki mengajak Takemichi untuk berkeliling dengan motor CB-nya. Maiki menceritakan betapa kagumnya dia dengan kakaknya yaitu Shinichiro Kun yang dulu menciptakan Black Dragon. Menurut Maiki, Takemichi mirip dengannya karena mereka tidak hebat dalam bertarung namun memiliki keteguhan hati yang sangat kuat. Dan Maiki ingin Takemichi untuk selalu di sampingnya menjadi pengganti kakaknya yang telah tiada. Pada malam tahun baru, semuanya pergi bersama dan merayakannya di kuil, bersyukur dan berharap untuk lebih baik pada tahun berikutnya. Pertemuan rutin Toman dibuka dengan Hakai yang ingin menyampaikan sesuatu. Dia meminta maaf pada Toman karena sempat menimbulkan masalah dengan Black Dragon, dan semuanya tentu saja memaafkannya. Selanjutnya mantan anggota Black Dragon Inui dan Kokonoi yang hadir dalam pertemuan itu juga menyampaikan sesuatu. Walaupun Black Dragon generasi 10 telah dikalahkan, namun sisa-sisa anggota Black Dragon yang beregenerasi memutuskan untuk bergabung di bawah bendera Toman. Dan Maiki memutuskan untuk Black Dragon berada di bawah divisi 1 Toman yaitu divisi Takemichi. Dan pengumuman selanjutnya yang tidak kalah penting adalah yaitu pemecatan Kisaki Teta dari Toman. Chifuyu membuat laporan pengkhianatan Kisaki pada Maiki dan tentu dengan semua yang terjadi, Maiki tidak meragukannya. Kisaki sempat bernegosiasi dengan Maiki dan menyatakan semua alasan mengapa Maiki membutuhkannya.
Namun Maiki tetap tidak peduli dan hari itu pun menjadi hari terakhir Kisaki berada di Toman. Keesokan harinya, Maiki memberikan sebuah hadiah pada Takemichi berupa motor CB dengan mesin milik peninggalan kakaknya. Setelah semua yang terjadi, Takemichi merasa lega dan ini saat mengucapkan perpisahan pada Chifuyu, satu-satunya orang di masa lalu yang saat ini mengetahui kemampuan melompati waktu Takemichi. Menemui Naoto kecil di masa itu, lalu bersalaman dan Takemichi pun kembali ke masa depan. Ketika kembali, dia sudah dihadapkan pada sebuah acara pemakaman, dan itu adalah pemakaman dari Mitsuya. Bingung dengan semua yang terjadi, Takemichi akhirnya bertemu dengan Naoto. Bukannya menjadi lebih baik, masa depan di timeline kali ini malah menjadi masa depan terburuk yang dilalui Takemichi. Naoto menceritakan penyelidikannya tentang kematian semua mantan petinggi Toman. Dan satu-satunya orang yang dicurigai sebagai pembunuh berantai itu adalah Sano Manjiro alias Maiki. Takemichi yang tidak percaya akan hal itu mencoba untuk menemui Maiki. Ditemani Naoto, Takemichi mencoba mencari Maiki di Filipina, tepatnya tempat kenangan Maiki bersama kakaknya. Dan benar saja, disitulah Takemichi bertemu dengan Maiki. Ini menjadi momen pertama kalinya Takemichi bertemu dengan Maiki di masa depan. Takemichi mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Maiki. Maiki mulai menceritakan tentang semuanya. Dia kecewa berat dengan Takemichi yang keluar dari Toman. Saat mencoba untuk membawa Takemichi kembali, semua anggota Toman menghalangi Maiki. Itu saat dimana Maiki berubah menjadi bukan seperti Maiki yang biasanya dan dia pun membunuh orang-orang yang menghalanginya. Takemichi mencoba menyadarkan Maiki dan terlibat perdebatan dengannya. Hingga tiba pada momen dimana Maiki siap untuk menembak Takemichi, mencoba mengetesnya. Naoto yang melihat hal tersebut tidak bisa tinggal diam dan lalu menembak Maiki tepat di bagian kepalanya. Di saat-saat akhir hayatnya, Maiki berterima kasih pada Takemichi karena sempat memberi harapan padanya. Takemichi yang tidak bisa menerima semua hal itu pun bersumpah akan menyelamatkannya. Takemichi pun pergi ke masa lalu, namun kali ini dia benar-benar tidak tahu apa langkahnya. Saat sedang melampiaskan amarahnya, dia bertemu dengan Chifuyu. Chifuyu mencoba menenangkan dan Takemichi pun menceritakan semua yang terjadi. Setelah cukup tenang, Takemichi menentukan tujuan yang selanjutnya dan tentu Chifuyu akan menemaninya. Setelah beberapa kali mendengar penjelasan Takemichi, Chifuyu menyimpulkan bahwa semua berhubungan dengan satu nama yaitu Kisaki. Di tempat lain, terlihat Kisaki mencoba mulai langkah balas dendamnya. Dan itu menjadi akhir dari arc Black Dragon yang memang tidak terlalu panjang ini. Bagaimana cara Takemichi menghadapi Kisaki selanjutnya? Untuk saat ini, sekian.